Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat, di sini hadir ya Bapak Ibu, ada Instruktur Nasional PKB Bapak Rizal Kamaluddin Husaini, kemudian juga Bapak Sutardi, kemudian teman-teman semuanya, guru-gurunya dari Seantero Nusantara yang malam ini bergabung. Sebelumnya malah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa ngumpul-ngumpul bareng ya Bapak Ibu, rutinan dalam acara oksidasi pada hari ini Jumat tanggal 3 Maret 2023 dalam keadaan insya Allah semuanya sehat walafiat. Salam adalah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, penuntun kita yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Semoga kita termasuk di antara umat baginda Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat baginda. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini itu sebenarnya kita ngobrol santai ya Bapak Ibu, tapi alangkah lebih baiknya meskipun kita hari ini itu cuma ngobrol-ngobrol aja gitu, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita bincangkan pada malam hari ini bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi anak-anak kita dan bagi madrasah kita. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja tanpa sambutan dan tanpa apa-apa ya Bapak Ibu, karena kita memang beneran cuma oksidasi itu kita forumnya guru kimia untuk sharing. Nah ini kita awali dari kemarin gitu ya, kira-kira ada satu minggu yang lalu ya barangkali ya, itu ada sosialisasi asesmen madrasah yang sebelumnya kita dikagetkan mungkin ya, terutama bagi kabupaten saya juga diantaranya yang memang kita Kabupaten Malang itu sudah membuat soal ujian madrasah yang itu berbasis kayak ujian nasional biasa gitu. Nah ternyata ada aturan baru itu harus AM, asesmen madrasah yang akhirnya sekarang masih dibicarakan apakah nanti itu akan diubah atau bagaimana, itu belum ada kejelasan seperti itu. Dan kemarin juga minggu kemarin kebetulan ada sosialisasi asesmen madrasah, dan sebenarnya tema kita pada minggu ini adalah kita mau ngobrolin terkait dengan Olimpiade Sains Nasional gitu ya Bapak Ibu. Kita mau sharing pengalaman, berbagi tentang OSN, tapi di grup kita coba geserlah dikit karena ini AM yang mungkin lebih baru gitu kan, dan kita sudah harus cepat-cepat nyusun. Nah, kemudian ini OSN masih bisa nih 2 minggu lagi, maka kita coba obrolin di grup dan ternyata teman-teman sepakat untuk melokir istilah Jawanya ya. Kalau di Sunda melokir bukan ya, ngerti nggak ya melokir Pak Rizal? Nah, kita lokir, kita ganti gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang sekarang itu kita ngobrolin terkait dengan AM, kemudian yang belakangnya nanti kita akan ngobrolin tentang OSN gitu. Nah, Bapak Ibu barangkali saja ada di antara kita yang kemarin ikut sosialisasi asesmen madrasah. Boleh dong Bapak Ibu dibagi ceritanya terkait dengan pengalamannya ikut sosialisasi AM, terutama yang disampaikan oleh Bu Penny. Karena kebetulan saya kemarin nggak ikut gitu karena ada diklat PDWK gitu. Pak Rizal juga kemarin nggak ikut gitu. Barangkali saja mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ngikut gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini kumat di video saya. Kayaknya Pak Tardi nih, Pak Tardi biasanya ikut. Halo, Assalamualaikum Pak Tardi. Ditambahin satu lagi dong Mas. Oke. Pak Tardi kemarin ikut nggak Pak? Ada sosialisasi AM. Itu seperti apa sih Pak informasinya? Di madrasah itu sedang melaksanakan milad, jadi saya tidak termasuk yang tidak ikut karena pendatang baru, maka kurikulumnya yang ikut. Cuma saya ngintip-ngintip di YouTube. Secara garis besar sih kalau di SOP itu menginginkan bahwa bentuk soal kita itu menjurus ke mirip-mirip soal AKMI. Kemudian bentuk-bentuk soalnya tidak hanya pilihan ganda saja, tapi diharapkan di dalamnya paling tidak ada 3 bentuk soal yang diserahkan kepada peserta didik. Di situ ada banyak pilihan.
Yang pertama pilihan ganda, kemudian Mm-mm. pilihan ganda kompleks, kemudian Mm-mm. menjodohkan benar atau Mm-mm. salah atau setuju atau tidak setuju, ya atau tidak. Mm-mm. Kemudian ada isian singkat, ada uraian. Nah, Mm-mm. kita sebagai guru diminta paling tidak ketika memberikan soal AM itu minimal 3 jenis soal dari 6 Oke. jenis soal yang ada Ya. yang ditawarkan. Tentu sangat tergantung dengan kesiapan madrasah. Mungkin kalau mau pakai CBT, mungkin CBT-nya apa yang digunakan, aplikasi Mm-mm. apa, support atau tidak dengan Nah, pilihan ya soal benar ya. yang, nah begitulah kira-kira. Secara umum seperti itu yang saya intip dari YouTube. Nah, Pak, tapi oke, boleh itu nggak sih saya dikasih linknya? Tadi itu saya dikasih link sama Bu Aris, tapi kok saya lihat, aduh, 4 waduh jam gimana sekian ya? gitu. Yang Saya khusus coba. IPA ada nggak, Pak? Boleh nggak nanti kita Bu dibagi? Persaini Sidik ya. Iya, Bu Penny. Saya 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 pengen ngintip juga nih. mau buka lagi dulu ini. Oh ya, Saya coba ya. nggak apa-apa, Pak. Habis malam ini, saya dikasih nanti besok juga nggak apa-apa. Saya pengen juga ngintip Oke, siap. Oke, nanti isinya saya ya. coba. Oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Pak tadi. Bapak Ibu, barangkali ada yang lain atau mungkin dari Pak Riza mau menanggapi terkait dengan Ya sama, tadi. saya juga kemarin nggak ikut. Iya, saya. Saya lihat di grup madrasah saya Mm. ada banyak sertifikat. Ternyata teman-teman satu madrasah saya pada ikut semua. Oh, Pada keren. pada bikin resume apa segala macam. Kayaknya Berarti ada Pak Ramadan nih. Pak Ah, Ramadan kayaknya ikut. saya ini sama ngintip-ngintip juga. Saya belum ngintip. Nah, mungkin teman yang lain di sini ada yang mungkin sudah mulai kah? Sudah mulai Membuat barangkali. membuat barangkali. Bisa berbagi. Kalau saya baru bikin template aja sih, template Ya. buat di sekolah saya gitu kan. Hmm. Biar Pak nanti semua Rizal. mapel seragam. Oh ya, mantap. Pak Rizal, saya tuh sebenarnya agak-agak ini sih. Agak-agak penasaran itu soal AM-nya itu. Dia ini nggak sih, apa namanya, merujuknya masih ke KD ya? Oh Merujuknya ke iya, KD kan ya? jadi Indikatornya ditentukan dari KD yang antara soalnya. mirip sama AKMI itu hanya bentuknya saja, bentuk. Oh, begitu. Sementara kan kalau AKMI kan dia tidak ke KD kan. Mm-mm. Nggak ke Jadi KD. kalau kita ke KD dan ke ya. materi kelas. Kalau AKMI kan enggak. Oke. Terus kemudian soalnya itu based on literasi apa soal rutin? Soalnya kayaknya ditekankan ke literasi. Oh, soalnya literasi. Tapi, Karena harapannya ada stimulus gitu-gitu. Cuma oke. jadi ambigunya itu Mm-mm. kalau based on literasi murni gitu betul-betul berdasarkan literasi Mm-mm. jadinya Sempit ya. eh ya materi rutinnya itu jadi nggak ada. Iya, materi rutinnya agak agak susah untuk dikaitkan itu ya. Apalagi yang teoritis-teoritis sekali ya. Tetap aja mesti justru malah double ini. Based on literasi yang tetap di pondasinya konsep kimianya itu. Itu kemarin ini nggak sejauh apa juga based on PISA? Ada mungkin Tidak terlalu disinggung ke arah sana sih. ada konteks sama konten nggak, Pak? Misalnya Iya, harus konteks knowledge ya anunya. bukan. Maksudnya konteks itu berarti dia itu eh, harus ada konteks misalnya hubungannya sama kesehatan dan penyakit atau mungkin Oh sama tidak, lingkungan, tidak, pencemaran tidak, lingkungan gitu. Stimulusnya nggak harus kayak gitu ya. tidak Mbak Tapi Anis harus. bebas. ada tanggapan tuh di chat. Halo, Bu Haris. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullah. Pertama kali ini itu kedua kalinya saya panggilnya Bu Haris. Padahal biasanya nggak Bisa pernah. dipin ke Saya tengah. biasanya panggilnya Bu Haris. Maaf ya, tapi Eh, saya off cam ya, Ah ya, karena apa? error itu Zoom-nya Iya, sama Mbak. Nggak tahu kenapa kemarin. tuh memang. Ya, Bu Haris boleh nggak cerita terkait dengan pengalamannya kemarin itu ikut sosialisasi itu seperti apa sih isinya gitu sambil juga nanti kita mau ngobrol juga dengan Pak Ramadan bareng-bareng gitu. Kalau saya malah nggak ikut itu Zoom meetingnya, tapi malah ikutnya juga melalui YouTube aja sih sebenarnya. Jadi kalau Mm-mm. memang tadi kan saya baru gabung, kalau dikaitkan dengan AKMI memang kalau AKMI itu kan lebih sains umum ya,
begitu. Jadi sains umum, jadi nggak memandang itu kimia, fisika, biologi, sudah tidak ada lagi di situ memang. Tapi memang kita produknya ke sains. Nah itu lebih kalau AKMI itu lebih cocoknya nanti untuk kurmer. Nah kalau yang AM itu masih berbasis ke kurikulum. Jadi memang ya itu cuma kalau bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu, dan yang lebih ditekankan lagi itu bentuk soalnya. Jangan, kalau kita kan biasa soalnya itu pilihan ganda, ya. isian itu aja. Jadi anak lebih dikenalkan ke bentuk soal yang macam-macam. Ya, seperti itu lebih ditekankan ke situ dulu. Dan jadi bisa juga satu setim itu bisa untuk beberapa soal begitu. Jadi kita Terus tidak untuk masalah mengenai soalnya itu disesuaikan juga dengan kebutuhan di madrasah, disesuaikan seperti itu. Jadi nggak terlalu banget harus sesuai jadi AKMI. kalau kontennya nggak mesti jangan yang rutin, bukan nggak mesti begitu ya? Oh tidak untuk Ya. AM ya, ini bicara Ya AM untuk ya. am. Kalau AKMI memang malah justru kebalikannya, Ya jangan yang betul. rutin, memang betul seperti Kalau itu. kita jangan yang rutin malah bingung nanti bikin soalnya. Iya, Kalau memang untuk am ini ini. dihubungkan, artinya itu bahwa konsep-konsep yang kita ajarkan itu kayak misalkan kimia itu bagaimana benar-benar ada manfaatnya, ada kaitannya dengan yang ada di sekitar kita, seperti itulah intinya. Bu Aris, Jadi saya ingin biar tanya nih, oke. uh-uh. Boleh nggak saya simpulkan seperti ini? Jadi kalau soal AM itu, kayaknya kita memang pertama, anak-anak ini mau coba untuk dikenalkan dengan bentuk soal yang tidak seperti Berbeda. biasanya gitu. Biasanya kan soalnya hanya pilihan ganda, yang ini cobalah 5 jenis gitu, minimal 3 gitu yang pertama. Terus yang kedua, ini soalnya berbasis literasi, tapi yang dimaksud dengan berbasis literasi di sini adalah berbasis literasi dalam artian di situ mungkin ada content knowledge, ada procedural knowledge, dan ada epistemic knowledge. Itu yang dimaksud mungkin untuk sainsnya, soalnya nanti ada hal-hal yang seperti itu. Apakah seperti itu? Boleh saya simpulkan begitu? Karena tadi juga saya mendapatkan informasi bahwasanya soalnya berliterasi ya dari Pak Sutardi ya. Apa yang dimaksud berliterasinya itu seperti itu, sehingga nanti tetap ada soal konten yang kimia yang memang itu menanyakan kontennya, tapi juga ada yang kimia tapi juga nanti ngarahnya ke pengetahuan prosedural dan mungkin pengetahuan epistemik yang itu mungkin berkaitan dengan scientific reasoning dan lain-lain. Betul. Artinya kalau saya nangkepnya itu kalau kita dulu kan seringkali soal-soal itu kan ujuk-ujuk ya, nama bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk itu apa ya? Langsung istilahnya sekonyong-konyong. sekonyong-konyong ya. Artinya buat satu setim yang artinya anak-anak itu tertarik untuk ke setimnya itu sehingga tertarik pula untuk mengerjakan soalnya, dan dalam satu paket soal itu satu setim bisa jadikan 5 soal misalkan dengan bentuk soal yang berbeda. Dalam 5 paket soal itu dimulai dari istilahnya L1, ada L1-nya, ada L2-nya, ada L3-nya, seperti itu kalau bisa. Gitu. Jadi setim itu bisa tidak hanya satu soal, buat satu soal. Jadi itu menurut saya itu mubazir. Jadi satu setim itu bermanfaat untuk 5 soal dan itu bisa untuk langsung 3 pengetahuan. Yang harus diperhatikan itu kalau satu setim untuk lebih dari satu soal, berarti jangan menggunakan sistem acak soal. Ya. Takutnya nanti udah capek-capek bikin Steam untuk 1-5 ternyata masuk ke sistem acak-acakan. Nah itu. Di madrasah saya aja akhirnya tetap suruh pakai pilihan ganda. Saya kecewanya di situ. Ya karena terbentuk sama apa di madrasahnya? Kenapa? Pakai aplikasi apa di madrasahnya? Masih CBT. Tapi nggak sistem acak atau sistem acak? Sistem acak juga. Jadi akhirnya kami kalau CBT RAS itu bisa diacak, bisa enggak. Ya. Saya acak jawaban aja gitu. Ya kami ya cuma itu aja akhirnya yang untuk mensiasati ya kami buat untuk soalnya tetap ada STEAM ya seperti itu. Saya hubungkan dengan informasi kehidupan sehari-hari. Apa? Sudah jadi soalnya. Belum.
karena masih belum deadline. Iya, sama. Ya kita gitu ya. Ya, oke. Oke, Baik. Bapak-bapak mungkin ada yang sudah Ya, mulai membuat soal, barangkali mau ya bercerita terkait dengan pengalamannya. Berarti itu tadi kalau saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Aris, dari Pak Ardi, dari Pak Rizal gitu ya. Berarti soalnya itu untuk apa? Stimulusnya itu harapannya ada gitu. Nah, tapi stimulusnya itu tidak harus stimulus yang berhubungan dengan konten-konten yang ada di SGDS gitu kan. Berarti konten dalam kehidupan sehari-hari aja gitu. Yap. Dan Kalau AMI kan menyangkut harus dengan based on mapelnya. visa. Kontennya harus berhubungan dengan SGDS dan SGDS-nya juga dipilih gitu. Kalau ini enggak. Setengah. Yang penting itu bisa berhubungan dengan bikin kehidupan sendiri ya. sehari-hari. Bisa bikin Harus bikin sendiri, enggak. sendiri. Karena kadang guru tuh suka PR gitu kalau mesti bikin atau mesti nyari ya. Nyari dari jurnal, dari apa segala macam. Akhirnya malah nggak bikin. Kalau pengalaman boleh nggak berbagi? Kalau sebelum kita mendengarkan ceritanya teman-teman yang barangkali sudah bikin gitu, berbagi cerita bagaimana sih trik-triknya untuk membuat stimulus. Nah, biasanya teman-teman gimana sih untuk bisa membuat sebuah stimulus, apalagi harapannya kan nanti kalau yang namanya stimulus itu kan biasanya Bu Penny itu dia benar-benar menekankan stimulusnya harus berfungsi gitu kan. Mungkin juga kemarin juga ada penekanan yang seperti itu. Jangan sampai stimulus itu nggak ada hubungannya dengan soal atau soalnya nggak berujung stimulus atau Ya. ketika kita itu lihat soalnya itu tanpa lihat stimulus udah bisa jawab. Nah, kayak gitu-gitu. Gimana sih caranya bikin stimulus yang efektif dan bagaimana sih caranya biasanya triknya teman-teman untuk membuat sebuah stimulus itu cari idenya di mana? Boleh nggak Bapak Ibu untuk sharing? Monggo Bapak Ibu, ayo kita ngobrol aja. Nah, Karena ini kameraku opsi dasar. kelap-kelip. Saya lagi ya, coba saya berbagi pengalaman aja. Oke, Mbak Aris, ayo berbagi. Ya, Gimana Mbak Aris? Bu Share Aris screen deh. aja. Banyak orang nih. Yang penting harus itu. Yang pertama kan indikator. Pastinya indikator soal itu harus menyusun indikator soal sesuai dengan KD-nya gitu. Jadi kalau memang satu sistem buat 5 soal misalkan. Nah, itu berarti ya memang harus ada pengetahuan, ada prosedural, ada epistemik ya. Tuh. Jadi memang harus ada pertama membuat indikator soal sesuai dengan kebutuhan yang akan kita berikan. Itu. Jadi makanya nanti sistemnya pastinya akan bisa memenuhi berfungsi untuk soal-soal tersebut seperti itu. Gimana kalau langsung share screen aja nih, didemoin gitu? Aduh, gak bisa. Saya nggak ada juga. Nggak boleh karena enggak, ini cuma pengalaman aja di AKMI. Tapi kalau untuk keseharian saya juga masih yang saya bilang tadi, saya belum membuat soal yang untuk kebutuhan sesuai dengan kurikulum dengan satu sistem sebanyak 5 soal ada di angan-angan aja sih. Ini pengalaman aja ketika saya berada di AKMI seperti itu. Dan soal ya, jadi nggak boleh kalau AKMI memang sudah nggak boleh di-share ya. Maaf ya Mbak. Jangan, yang kimia aja. Yang ya, kimia belum. barangkali Insya ada. Allah. Oke, baik. Pada saatnya semoga nanti saya bisa membuat dan nanti kita bisa berbagi seperti itu. Nah ya, amin amin. Aku juga mau. Maaf. Meskipun mungkin nanti nggak sempurna, aku juga pengen gitu. Bikin meskipun cuma masih ada oksidasi selanjutnya. Ya. Ya nanti kita sharing-sharing gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau dari Mbak Aris tadi itu yang pertama kita tentukan indikatornya dulu. Berarti nanti kita tentukan nanti indikator A, B, C, D, E gitu ya Bu Aris ya. Nanti kita akan tentukan STIM-nya. Jadi dalam indikator itu STIM-nya sudah harus kelihatan gitu. Ya Bu Aris atau gimana? Yang pertama kan kita harus menentukan KD-nya dulu kan? Ya, pastinya. Dari situ, untuk menurunkan indikator soalnya ya. Baru kan membuat STIM-nya itu. Oke. Dan paketan KD itu tidak mesti sama tiap madrasah ya? Enggak dong. Ya, tidak.
Ya itu tadi disesuaikan dengan kebutuhan Ya. masing-masing madrasah. Eh, Sepertinya saya kemarin itu dapat soal yang dari Bu Penny ya. Pak Riza boleh nggak teman-teman diajakin ngobrol dulu gitu? Saya tak coba cari materinya Bu Penny. Kayaknya Oke. saya dapat dari teman-teman. Bisa saya Oke, sambil menunggu Bu Anis mencari ya. contoh. Tapi kalau yang dari Bu Penny bukan kimia ya, IPA dia. Ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah Lebih ke mulai, biologi malah. ya, Oh, ya. kebanyakannya Lebih karena biologi iya, malah. betul karena beliau backgroundnya biologi. Tapi yang Bu pasti Anis, ini Atau bisa Mas dimatikan Tardi dulu. mungkin sudah. Mas Tardi sudah Ah iya, ada 1-2 gitu. ada Mbak Tadi. belum, tidak juga. Tapi ini yang mungkin perlu dipedomani. Yang pertama di SOP itu asesmen madrasah tetap berbasis mapel. Nah, kemudian soal-soal asesmen madrasah itu menyuguhkan soal yang tidak hanya satu jenis, tetapi minimal 3 jenis. Boleh memilih Minimal ya. minimal 3, boleh memilih pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, kemudian benar salah atau setuju tidak setuju Isian atau singkat. iya tidak, kemudian menjodohkan, kemudian uraian atau isian singkat. Nah, lalu karena berbasis mapel, maka stimulus-stimulus yang kita buat pun nanti terkait dengan mapel kita. Nah, tapi harapannya tidak hanya konten saja, tapi juga konteks. Jadi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, itu harapannya. Sehingga nanti tidak hanya to the point saja, meskipun stimulus berupa stimulus, tapi stimulusnya itu tidak hanya konten saja, konten kimia. Misalkan kalau katakanlah kita mau membuat soal tentang teori atom misalkan. Kemudian di situ diberi gambar diagram terkait dengan hasil percobaan Bohr misalkan ya. Itu masih stimulus bersifat konten. Artinya stimulusnya tetap kimia banget gitu. Tapi harapannya itu stimulusnya berkaitan dengan realita yang dihadapi kehidupan anak-anak. Biasanya yang paling mahir itu memang Pak Rijal. Contoh kemarin tuh apa ya yang saya sering tuh ya. Hidrolisis garam misalkan dikaitkan dengan pemupukan, dengan dolomit atau dengan apa namanya tuh Atau ini natrium fosfat apa betul ya? pengujian warna kuning pada tahu. Nah, betul. Kemudian penggunaan boraks misalkan, kenapa boraks kalau diuji pakai kertas apa namanya itu berwarna merah misalkan begitu. Nah, itu terkait dengan kehidupan mereka. Jadi meskipun stimulus, tapi stimulusnya tidak selalu konteks. Nah, harapannya stimulus yang dibuat dalam AM itu konteks. Jadi tidak hanya stimulus konten. Nah, kalau stimulus konten itu ya kita sudah sering kan menggunakan stimulus, tapi tetap konten gitu. Konten pengetahuan teoritis kimia banget gitu. Kayak misalkan diagram hasil penelitian penemuan teori-teori atom, nah itu kan tetap kimia banget. Nah, harapannya lebih ke konteks. Nah, itu sih titik tekannya. Jadi Mas Tardi rencananya di madrasah Mas Tardi bikin soal AM kimianya berapa soal? nah ini di madrasah kami itu yang penting dipatok waktunya. Jadi waktunya tuh 2 JP 120 menit, maaf, sama 120 menit. Jumlah soalnya diserahkan kepada gurunya sesuai dengan stimulus. Ya. Jadi nanti gurunya itu yang menganalisis stimulus ini kira-kira perlu dipahami 2 menit ke 3 menit kah atau keluar bahasa Melayunya. Kemudian panjang pendeknya stimulus, kemudian tingkat kesulitan analisisnya begitu. Jadi bisa ada yang 30 soal, bisa ada yang 25 soal gitu. Nah, terus jadi setiap soal di Mas Tardi wajib ada stimulus atau enggak? Setiap soalnya? Tidak. Ya, berarti itu diserahkan ke masing-masing madrasah. Soalnya di kabupaten kami pun seperti itu. Ada madrasah yang soal AM-nya cuma 20 soal, tapi full stimulus. Oh ya. Ada yang 35 soal, tapi stimulusnya minimal berapa. Itu ada yang begitu.
Karena memang ada soal-soal konten yang teoritis sekali dan agak sulit untuk direka-reka. Ya, Jadi malah contohnya nanti struktur tidak atom kan. nyambung. Ya, Struktur betul. atom untuk kontekstualnya ya Betul, ya. nanti Seperti malah itu maksa kira-kira. gitu. Ya, betul. Jadi tidak selalu soal harus memiliki stimulus konteks, boleh menggunakan stimulus konten. Artinya stimulusnya ya kimia banget gitu. Ya. Kecuali kalau gaya antar molekul ya itu bisa. Banyak kalau itu ya masih. Bisa. Saya sebenarnya ada sih contoh, tapi tidak terlalu kontekstual banget di kimia ada, tapi saya hubungkan itu aplikasi konsep kimia kayak elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari ada. Saya ada sih contohnya. Cuma tapi nggak begitu banget ke konsep loh ya ini, karena saya memang mixkan sama akminya dan tapi saya hubungkan dengan kimia sedikit ke kimia Ya, gitu. nggak apa-apa kan nanti kita Coba ya. ATM. Diolah ya. Atau boleh bikin ke aku nanti aku share screenin kalau misalkan. Iya, nanti Tapi nggak malah jadi begitu produk melihat buat malam ini. Benar-benar ya. Bisa share screen saya. Sebentar aku cek dulu ininya aturannya. Nanti bisa kok. Mbak Anis nanti ditanggapi juga ya chat. Oh iya. Nanti setelah habis ini. Siap. Maaf ya, ini. Kalau materi asam basa diambil dari artikel air. Sudah kelihatan kah? Sudah. Kelihatan. Ini maaf. Ini konservasi terumbu karang dengan biorox. Jadi biorox itu aplikasinya dia pakai elektrolisis begitu. Jadi ini stimulusnya. Ini cuma saya nggak gambar sendiri sih kemarin karena keburu-buru. Jadi masih ambil aja sih. Harusnya kan itu kimia harus ya. dimodifikasi. Seru, hubungannya sama kehidupan. Ini ya, jadi bahwa elektrolisis itu sebenarnya kalau kita membaca di kalau kita benar-benar ke jurnal itu kan banyak banget. Jadi kadang siswa saya itu sering sekarang misalkan ini babnya apa? Elektrolisis. Nanti di akhir materi itu saya kasih tugas mencari jurnal yang berhubungan dengan elektrolisis itu. Jadi mereka tahu bahwa aplikasi elektrolisis itu banyak banget ternyata untuk di istilahnya pada penelitian gitu. Anak-anak saya sudah saya perkenalkan ke jurnal. Mantap. Nih jadi mix ya antara sains tidak ke kimia langsung. Saya ambil seperti itu. Jadi yang ini pilihan benar salahnya. Jadi ada stemnya. Setiap soal itu ada stemnya untuk naik dulu mungkin. Iya. Baris yang pilihan ganda. Apa Dek? Naik dulu kali yang pilihan ganda mungkin kan untuk menunjukkan bahwa yang pilihan ganda juga ada stemnya gitu. Iya. Nah, setiap ada stemnya saya. Gitu. Ini saya perkenalkan ke anak bahwa hipotesis. Jadi mengenalkan hipotesis ke anak seperti itu. Dan ini saya kadang itu pengalaman saya kalau membuat soal itu ketika kita benar-benar membuat opsi, ya setiap opsi-opsi itu kalau benar-benar memang lama dan benar-benar kita mikir itu berarti ya opsi itu benar-benar harus benar-benar semuanya berfungsi gitu. Jadi anak-anak itu benar-benar mikir per satu opsinya seperti itu. Pendekatan soal Iya. Makin besar. Iya, itu semuanya hipotesis ya. Ini keren. Di laut menandakan ada masalah. Jadi ini memang ini Jadi memang kadang saya gini, opsinya itu semua ada hipotesis, tapi apakah benar-benar terkait dengan yang ada di STEM ini yang diminta seperti itu. Dan semua ini kan hipotesis, ya hipotesis yang tepat terkait penggunaan teknologi biorog. Tapi di sini kan hipotesisnya ada yang tidak terkait dengan penggunaan teknologi biorog untuk upaya terumbu karang ini, ya seperti itu. Jadi ini memang harus benar-benar siswa mencermati betul apa yang ditanyakan seperti itu. Dan opsinya diupayakan harus hampir sama ya, Dek ya. Apa itu panjang pendeknya. Ya. Kalau nggak sama
Ya harus dari pendek ke panjang atau dari panjang ke pendek, hampir seperti itu. Tapi nggak boleh jomplang juga banget ya, Mbak Aris. Oh ya, aturan-aturan penulisan itu juga loh. Ini kalau ada titik 3 seperti ini, kalau titiknya 3 berarti awal opsi itu harus huruf besar dan diakhiri titik. Tapi kalau titiknya 4 itu huruf awal harus Lanjutkan kalimat kecil. Ya. sama juga melanjutkan kalimat, hurufnya kecil, tidak perlu ada titik. Nah, seperti itu. Itu aplikasinya enter ya, Mbak Aris ya? Apa? Aplikasinya enter ya? Iya, saya kan ini Word aja kan, di Word itu. Enggak, maksudnya kalimat aplikasi teknologi ini secara ex situ. Nah, itu enter kan ya? Apa? Aplikasi teknologi ini secara ex situ, memerlukan penelitian, maka hipotesis. Nah, itu enter kan ya? Kan biasanya ada step-nya, terus kemudian yang pertanyaannya itu, ya benar. Iya, betul. Yes. Karena ini kan bukan konsumsi untuk saya jadi beberapa nabrak bukan aturan. konsumsinya aku ya. Jadi beberapa menabrak aturan sih. Ya ampun, fleksibel aja lah. Maaf. Nah, ini soal judulnya revisi MGMP, ini apakah digarap bersama dalam MGMP? Iya, maaf. Ini konsumsi ya? untuk MGMP. Oh, oke. Maaf ya, Anis, ini saya. Nah, artinya soal ini mau dipakai untuk AM. Gimana, Dek? Bukan. Atau ini bukan latihan saja? AM, enggak ini yang buat, kebetulan membuat. Nggak tahu, Mbak Aris ya. Ya, pokoknya yang buat saya sendiri gitu. Oke. Intinya gitu. Artinya kemarin ada penekanan begini, bahwa yang membuat soal itu adalah Bapak Ibu guru mapel masing-masing di madrasah masing-masing. Jadi artinya begini, jangan sampai nanti di sekolah A itu materi-materi yang diajarkan, materi-materi tertentu ternyata soalnya tidak nyambung dengan apa yang pernah diajarkan selama mereka 3 tahun bersekolah. Nah, makanya kan untuk kebutuhan untuk AM itu kan disesuaikan dengan madrasahnya masing-masing kan, seperti itu tadi. Jadi Pak Tardi, ya. Ini soal bukan untuk barang-barang ini ya. Jadi ini contoh stimulus yang barangkali bisa kita rujuk untuk seperti inilah stimulusnya. Nanti kalau misalnya kita bikin salah satu contoh ini gitu. Tapi kalau soalnya ternyata, itu belum semuanya bisa kalau ternyata Bapak Ibu teman-teman di sini ada yang mau mencontoh ini tapi mau lebih menyesuaikan dengan madrasahnya, sama menekankan di kontennya juga nggak masalah gitu. Ya betul. Kan di sini karena ini bagus banget soalnya. Dilihat di nomor 1, anak tanpa terlalu paham elektrolisis pun masih bisa mengerjakan kan, karena yang penting dia literasinya bagus. Karena ini soal literasi ya, Mak. Kalau yang ini nomor 2, Mbak Aris, maaf dikit dong. Ini kalau saya berusaha sebenarnya mereka itu melihat dari STEAM, membaca dari STEAM itu mereka bisa memahami dari STEAM itu bisa mengerjakan soal ini gitu loh. Dan sebenarnya konsep-konsep elektrolisisnya itu sudah ada di STEAM. Saya jelaskan ada di STEAM. Diberikan ya. Iya, walaupun secara implisit itu. Ini jadi bukan terlalu ini AKMI juga enggak. Kalau AKMI ya terlalu terlalu mapel. Oh ya, ada mapelnya. Iya, karena ini lebih ke kimia seperti ini. Itu. Jadi ini memberi gambaran teman-teman bahwa ternyata untuk AM ini nanti bukan hanya siswa yang harus dibiasakan dengan bentuk soal seperti ini, nampaknya kita juga ya. Perlu energi khusus untuk menyiapkan soal yang berkarakter literasi, soal yang pilihan ganda kompleks, benar salah, begitu ya. Karena kemarin ketika disampaikan, disampaikan di forum oleh Wakakurikulum, ternyata masih ada yang menanyakan pilihan ganda kompleks itu yang seperti apa, gitu. Jadi perlu masih sangat perlu untuk terus mensosialisasikan. Sebagaimana yang disampaikan Bu Penny, ini adalah awal itu biasanya memerlukan energi aktivasi yang besar. Maka kita
Pokoknya harus dihembus-hembuskan terus. Nanti mungkin bisa jadi 2 tahun ke depan atau mungkin 3 tahun ke depan baru mulai kita terbiasa. Jadi Ya. kita tetap harus mentoleransi ketika ternyata banyak teman-teman termasuk saya yang belum terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Tapi harus dipromosikan terus, dikampanyekan terus. Ya kayak pilihan ganda kompleks masih ada yang beranggapan yang Mana versi itu? ini 1, 2, 3A, Ya, lalu masih ada yang seperti ya itu. 1, 3B, 2, 4C dan seterusnya. Ini kadang mikirnya kalau harus buat opsi yang panjangnya hampir sama, harus sama. Ya, itu bahasa Mungkin kita Indonesianya bisa juga harus bahas nih mahir. hari ini mulai dari pilihan ganda kan tadi udah barangkali di antara kita masih kebingungan. Ini ada contoh kan kebetulan ada benar satu seperti apa, kemudian dan lainnya sampai nanti pilihan ganda kompleks. Sip. Ya. Lanjut aja, Bu. Lanjut, Bu. Ya, Ini, Ibu Aris. oh ya nih lagi. Kalau Itu benar untuk salah begitu, ya. isian singkat itu biasanya kalau saya lebih suka untuk untuk mengukur L1 ya. L1, L2 Iya. gitu. Kalau L3 kurang pas kayaknya gitu. Ya. Terus isian singkat itu diupayakan tidak berakhir pada adalah titik-titik seperti itu. Kalau adalah titik-titik itu biasanya akhirnya kita terjebak pada satu istilah itu. Jadi kalau bisa itu menggambarkan isian singkat itu suatu pemahaman ya, Dik ya. Gitu ya. Contoh. Nah, ini kan soal nomor 3 itu Itu. isian singkat. Iya. Ini lebih ke kimianya loh ini ke aplikasi ke elektrolisisnya. Aku tapi masih mau baca yang nomor 2 belum. Satu wilayah di Indonesia. Nanti aja deh, ada udah. Oke, siap. Siap. Ya, nanti dulu ya. Jangan dipancing. Nanti Bapak Ibu tenang aja ya, ini filenya akan dikirim sama Bu Aris. Aduh, ada aja. Ya. Dan ini yang kadang-kala ini bikin kayak gitu tuh. teman-teman yang kadang-kala menghambat motivasi kita untuk berubah. Kadang-kala ada anggapan dari Bapak Ibu guru juga begini. Kita ini sudah susah-susah membuat soal dengan berbagai bentuk sampai di tangan siswa itu soal banyak yang tidak dibaca, banyak yang tidak ini begitu. Mereka pengennya mengerjakan dengan cepat dan seterusnya. Terutama memang yang tidak berminat atau tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dengan berhubungan dengan kimia, itu kadang-kala asal, misalkan begitu ya. Betul, Saya sering meskipun itu realita, saya sering memotivasinya tuh begini. Urusan siswa mau menjawab dengan cara mereka, urusan kita adalah membuat soal sebaik-baiknya. Jadi tugas kita adalah membuat soal sebaik-baiknya. Urusan nanti ketika diserahkan ke peserta didik, kok ada peserta didik yang menjawab 15 menit selesai, misalkan ya. Yakin ada di madrasah Bapak Ibu. Kalau madrasah saya cukup banyak. Ada yang 20 menit selesai, itu adalah urusan siswa. Jadi gini, kualitas kita sebagai seorang guru jangan sampai ditentukan oleh perilaku siswa terhadap kita, gitu. Mohon maaf ya, ini karena saya sering ketika memberikan, yuk teman-teman kita mulai membuat soal pilihan ganda kompleks, itu sering dijawab, percuma Pak, nanti bentuk soalnya kayak apa juga dijawab oleh siswa 2 menit selesai, 3 menit selesai begitu. Kalau saya gini Pak, mungkin ya untuk itu ketika kita mencoba merubah kebiasaan soal yang rutin dan sebagainya, kita memperkenalkan ini kayak soal-soal seperti ini kita belajar membuat sendiri satu seperti ini ya, kita berikan ketika waktu proses pembelajaran gitu loh. Nah, jadi itu juga penting tuh. Jadi kalau seperti itu mungkin kita bisa mengendalikan siswa, benar-benar mereka kita pantau, kita paksa untuk benar-benar belajar membaca atau berliterasi. Nah, artinya ketika kita pengen AM-nya itu anak-anak diberikan model soal sebagaimana tuntutan SOP, itu dalam keseharian anak-anak juga sudah dibiasakan untuk melihat paling tidak soal-soal seperti ini. Oke, sip. Jadi kayak misalkan masih ada waktu ya, beberapa minggu. Paling tidak ya kelas 10, kelas 11 sekarang harus sudah mulai sering kita biasakan. Sebenarnya kalau ini agak membela diri ya.
Kayaknya soal-soal seperti ini juga enggak apa-apa kok. Intinya kan ini juga enggak malah membantu siswa, kayak soal-soal ini kan membantu siswa tidak harus benar-benar mereka mengerti betul, Betul, betul. menghafal betul rumus, tapi Iya. memahami STEM yang di atas itu mereka bisa. Oh, Betul. ternyata benar-benar ini apa yang kita pelajari itu bermanfaat ya. Nah, gitu loh. Betul, betul. Seperti ini. Nah, mereka juga nggak tahu mungkin biorog itu apa, cara kerjanya bagaimana. Nah, seperti ini kan sangat sederhana banget sebenarnya. Gitu. Ya. Ini soal yang keempat ya, saya kembali Ya, ke oke. sini. Itu Ini menjodohkan kalau saya jangan sampai ini satu responnya itu adalah jawaban singkat. Jadi ini Ya. premis sama respon itu sebenarnya satu rangkaian kalimat, tapi artinya mereka nyambung gitu. Ini. Jadi Itu boleh ya, premisnya 3, responnya 5. Emang sih Emang harus begitu. Iya, harus gitu. Siap. Jadi memang ini kan opsi jawaban ya sebenarnya respon itu kan. Ini. Jadi memang ada pengecohnya 2 gitu. Siap. Memang kalau MA itu aturannya kalau menjodohkan premisnya 3, responnya 5. Mbak Aris, sebentar ke atas dulu. Yang soal nomor 3 itu untuk jawaban singkat itu kan kalau AKMI, kalau AKMI itu kan harus satu kata gitu kan. Tapi kalau AKMI kan masih boleh ada padanannya gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau menjawab singkat ini kalau teman-teman itu tergantung aplikasinya kan ya. Kalau aplikasinya misalnya bisa mengakomodasi gitu misalnya satu kata yang berbeda atau harus hanya satu kata itu kan boleh ya. Ya berarti gitu ya. Oke. Yes. Yang nomor 4 oke, aku oke dengan nomor 4. Ya, teman-teman ada yang ingin ngobrol dengan Mbak Aris, boleh banget ya. Ini kayaknya semua soalnya oke sih. Nggak usah nunggu dipersilakan oleh moderator, langsung ngobrol. Karena ini semuanya oke nih, Mbak. Terima kasih. Ini kan buat gambaran kita ya, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Soal menjodohkan tuh kayak gini. Yang intinya memang saya mencari soal yang apa ya, ini jadi benar-benar dari jurnal. Iya, tapi itu memang kimia itu dah. Ya, tapi yang cari yang berbau-bau kimia begitu. Ya. Mbak, dalam ini kalau Mbaknya nyusun begini nih, berarti sudah punya bayangan dulu soalnya mau diarahkan kemana, baru cari stimulus, atau stimulusnya dibuat dulu sesuai dengan KD-nya, baru dibikin soal? Ini saya tidak berdasarkan KD, Bapak. Oh, tidak berdasarkan KD ya? Iya, betul. Cuma saya memang mencari, saya harus saya punya bayangan elektrolisis gitu ya. Oh, elektrolisis itu pastinya banyak lah untuk. Ini memang benar-benar dari siswa. Memang kan saya tadi sudah bilang bahwa coba cari jurnal yang berhubungan dengan elektrolisis, seperti itu. Kalau jadi, misalkan untuk AM ini, AM itu kan mengukur KD-KD tetap. Iya. Karena berbasis boleh KD. lah. Nah, jadi kalau di AKMI kan juga bikinnya indikatornya dulu ya, Mbak Aris. Indikatornya dulu. Indikatornya dulu. Yang terus dari habis indikator enggak, yang pertama itu harus menentukan konteks dan kontennya dulu. Karena memang kalau di AKMI itu kan berpijaknya kepisah gitu. Jadi memang kontennya itu sudah jelas gitu. Jadi memang sains banget itu. Ada mitigasi, ada kesehatan bagian dari penyakit, itu teknologi iptek. Ya, ada 5. Seperti itu ada 5. Ada konteksnya. Kalau CDS saja ada 20 sekian ya. Ya, 5. Dan ini yang terakhir, ini saya coba untuk mereka siswa itu mereka juga menganalisis mengenai diagram lah. Tapi saya jelaskan kok di sini di sistemnya. Pilihan ganda kompleks ya, Mbak Aris ya. Iya, pilihan ganda kompleks. Bapak Ibu, pilihan ganda kompleks. Iya. Dan petunjuknya ada di soal tuh. Ada, ya karena saya tahu bahwa mereka tidak tahu rasio laju peluruhan anoda mungkin ya seperti itu. Jadi kalau saya membayangkan mereka belum begitu paham ya
saya sebenarnya kalau di sini mesti saya jelaskan secara implisitnya gitu. Pilih 2 Pilihan dari ganda 5, berarti kompleks jawabannya dipilih 2. harus pakai angka ya, nggak boleh pakai ABCDE. Sekarang ya. Kalau dulu harus pakai, kalau dulu masih ABCD, Boleh. sekarang pakai Boleh angka. boleh angka, boleh huruf atau harus angka? Kalau aturan yang sekarang angka. Oh, Disarankan angka sama Bu Penny ya, Mbak Aris ya. Biar berbeda dengan pilihan ganda saja. oh siap. Nanti berarti saya mesti ini. Nah, ini kalau melihat ini ya, contoh soal dari baris ini, 1 sampai berapa yang barusan? 6 ya? 5. 5 aja. Itu elektrolisis. Nah, teman-teman mungkin, oh sayang nih, Beda masa ya. 5 soal elektrolisis toh. Nah, boleh misalnya nanti diadopsi yang Ya, nggak apa-apa. premis sama responnya buat elektrolisis, nanti yang PG kompleksnya buat yang sel voltanya dan lain sebagainya gitu. Iya, kan satu stimulus juga nggak selalu Sekarang kita berhubungan dengan ke itu. ini ya, ke chat. Ya, ayo kita ngintip chat Pak Silakan. Rizal. Dan itu ada Bu Reni loh Pak Rizal yang udah bikin soal AM 40. Dia bikin 40 soal AM. Wow. Mana ya? Bu Reni Widya, Assalamualaikum. Saya membuat soal AM 40. Hai, Bu Reni. Bu Iya, Reni Bu Anis. dua-duanya. Begini Bu Anis, sebetulnya soal itu dibuat oleh MGMP Ah, Kabupaten. keren. Yes. Jadi kita dibagi-bagi gitu ya. Kita buat pertama 15 soal, 30 soal untuk PG biasa. Kemudian 5 soal untuk PG kompleks dan sisanya sebab akibat. Begitu. Sebab akibat? Ya, Oke. sebab akibat. Sebab akibat, kemudian, tapi tidak ada di SOP ya? Iya. Menjodohkan mungkin. Enggak, dia sebab akibat yang pernyataan pertama, kemudian iya, sebab pernyataan betul, kedua, lalu nanti Rizal yang nyambung itu. apa enggak gitu. Ya, mungkin Seperti apa namanya? SBMPTN itu ya. Ya, dulu. seperti SBMPTN zaman dulu ya. Ya, Iya, mungkin betul, Pak. UMPTN. kan Oh, itu ya. ada benar dan benar itu mungkin dikiranya benar salah itu seperti itu mungkin ya. Ada yang menganggap gitu mungkin ya atau gimana? Iya, betul Bu Anis, seperti itu. Cuma saya memberikan stimulus untuk soal PG kompleks dan sebab akibatnya masih konten, bukan kontekstualnya gitu, Pak. Bu. Masih ada waktu sih buat merevisi. Pak Rizal, kayaknya kalau ini kan ada sebagian yang kita sensor gitu ya. Mungkin ini rekamannya dikhususkan ya. YouTube-nya itu di private untuk teman-teman yang punya link-nya aja kali ya. Dan Ade. Karena bisa jadi kalau misalkan Bu Reni berkenan untuk share screen. Nah, nanti share screen-nya kan itu ada soal yang nantinya bakalan mau keluar. Ya, kecuali gini, memang sengaja bikin untuk di-share tapi itu tidak akan dipakai buat ya betul. ujian, Artinya, nggak masalah. makanya saya tanya tadi kan soalnya itu apakah milik bersama atau memang punyanya ibu lalu untuk forum kita gitu. Kalau itu milik bersama kan enggak. Kalau saya Yang punya kebetulan Baris ya. Bu Anis, kalau saya kebetulan untuk pelaksanaan AM untuk pelaksanaan AM, kemudian kebetulan dibuatin juga bersama gitu, bagi-bagi tugas. Iya memang harus gitu Bu, saya juga iya. Tapi saya masalahnya ketika nanti soal AM-nya bocor dong kalau siswanya ikut Iya, nonton. makanya nggak bisa di-share. Ya, jangan. Berarti Ya. yang mau di-share tuh ya ini contoh, tapi memang tidak akan diujikan di AM gitu. Ya, Iya, atau dilakukan perubahan lah. Ya. Saya tuh udah selesai agak lama sama teman-teman GMP itu. Kira-kira 2 minggu lah sebelum itu. Sudah saya share ke Pak Urip sama kunci segalanya. Dan semuanya pilihan ganda. Ya. Kenapa Pak? Enggak ya. Jadi saya udah selesai Pak, tapi standar UN. Dan saya share juga ke Pak Urip. Masih ada di chat nih. Kita tanggapi lagi. Gimana Pak? Di bawah Bu Reni ada lagi Bu Reni lagi yang lain. Iya, makanya saya tadi bilang Bu Reni dua-duanya gitu. Kita kritisi kalau untuk materi asam basa diambilkan stimulus dari artikel air. Aduh, ngomong sendiri dulu Bu Reni yuk. Bu Reni halo, Bu Reni yang satunya.
Boleh Bang nggak tanya? satu Indramayu ini ya? Oh, betul sekali. Masih di dalam ruangan, Bu Reni? Terima kasih Bu Reni Widya. Kita bergeser ke Bu Reni yang lain ya Bapak Ibu. Ya, Oke. Bu Reni nomor 1 Indra, aku coba cek ya. Nggak ada. Barusan di Oh ya? Fine. Bu Resi Widya sekarang nggak ada ya. Bu Reni yang itu nggak ada. Mas Tardi, Oke, baik. kalau ngajarnya cuma di kelas 10, berarti nggak terlibat di pembuatan soal AM. Kemarin diminta sih untuk Tetap membuat kan soal, ya? tapi belum mulai bekerja. Karena Berarti baru selesai milat. oksidasi selanjutnya mungkin ya, yang Mas Tardi yang share. Oh Makasih. ya, kalau sudah ada ya. Mantap. Mbak Aris atau Bapak Ibu semuanya gitu ya. Saya tadi itu kan di tengah perjalanan itu Pak Rizal, Pak Tardi, Mbak Aris itu kan sempat ngomong kan, ini kalau misalkan anaknya nggak dibiasain gitu kan, ini kan juga kita nggak bisa ya. Gitu. Nah, anak-anaknya gitu. Termasuk gurunya juga kan kayak kita juga perlu membiasakan. Nah, kalau misalkan nih, boleh nggak sih, kan ada pembelajaran berbasis literasi. Kalau misalkan kita tuh menerapkan pembelajaran berbasis literasi, soalnya kan juga belum tentu seperti itu. Tapi soalnya barangkali nanti akan ada yang 3 tadi itu. Ada konten, ada prosedural, ada epistemik gitu ya. Nah, itu apakah bisa ya kira-kira, apakah ini cukup ya kira-kira untuk anak itu bisa menjawab soal literasi gitu. Di situ soalnya kan nggak harus ada stimulusnya yang panjang gitu kan ketika karena saya pernah melihat soalnya teman-teman itu juga ini prosedural gitu. Tapi ini nggak panjang juga ya, ada stem soalnya, ada 1 baris 2 baris gitu. Kemudian ada soalnya bisa kan juga nggak selalu stimulusnya panjang-panjang gitu kan. Itu kira-kira anak kita cukup nggak ya dengan pembelajaran berbasis literasi, tapi soalnya bukan soal atau belum soal yang seperti itu. Kira-kira itu cukup nggak buat anak-anak? Saya penasaran. Ada Bapak Ibu yang mau sharing nggak terkait dengan hal itu? Yang pasti kalau pembelajaran harus berbasis literasi kan ya, supaya anak-anak bisa seperti itu. Tetapi maksud saya asesmennya itu, kita bikin asesmen pilihan ganda, misalnya begitu. Tapi kita nggak pernah benar salah, nggak pernah yang ini, yang itu gitu. Tapi itu pilihan gandanya itu menguji literasi sainsnya anak-anak. Karena kembali ke tadi itu loh, barangkali saja juga kita aplikasi yang digunakan juga belum bisa support atau apa gitu. Barangkali nanti pada saat ujian Kementerian Agama menyediakan aplikasi yang itu support, tapi pada saat sehari-hari kan enggak. Atau kita harus paper base supaya memang anak-anak itu harus dilatih 5 tipe soal tadi itu. Gitu. Tapi saya kira kok kalau saya pribadi, pendapat saya asalkan pola pikirnya itu sudah diasah, bentuk soal itu juga ada informasinya, ada petunjuknya, saya kira ya anak itu bakalan bisa karena literasinya sudah terasah. Pendapat pribadi. Ya, intinya ini sih, evaluasi yang kita lakukan ke anak-anak memang harus sejalan dengan pembelajaran kita gitu. Kayak soal HOTS kan, jangan sampai kita ngasih soal HOTS tetapi pembelajarannya belum HOTS. Enggak hot. Tapi pembelajaran bahasa literasi not hot kan ya? Ya, berbeda. Ya, beda. Ranahnya beda. Iya, dan pembelajaran berbasis literasi itu dia soalnya nggak harus hot. Bisa L1, L2 atau L3 ya sih. Ya, benar-benar. Oke, ada Bapak Ibu yang mau sharing lagi. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam, atau barangkali ada hal yang mau curhat terkait dengan kebingungannya, membahas soal seperti ini bagaimana gitu. Karena saya sendiri ketika mendengarkan, jadi AM, saya mikirnya kan soalnya nggak tahu ya. Saya kira itu harus konteksnya itu masih harus ikut PISA, terus kemudian soalnya nanti soal yang literasi sains gitu. Saya pusing, saya sendiri pusing. Nah, kebayang, dan saya pasti butuh waktu yang bakalan lama banget untuk buat stimulusnya dan sebagainya, untuk buat soalnya dan sebagainya. Ada nggak yang kebingungan seperti saya dan mau curhat? Sama. Jadi memang tantangan. Artinya saya sampaikan tadi tidak hanya siswa yang memang harus dibiasakan, tapi kita juga. Gitu. Artinya buat yang buat AM yang angkatan pertama ini kita ini ya
kalaupun masih amburadul juga masih sedikit dimaklumi. Sepertinya begitu Pak Riza, karena kita kan masih Kan kita sama-sama merapi bersama. ini maaf ya, karena Kemenag suka kadang mendadak ini mepet gitu, tiba-tiba ada AM dengan SOP segini lalu ada BIMTEK harus jadi. Ini juga proses ya, yang penting kita sudah berusaha untuk 1 Ya. minggu Bu Anis. sempurna atau jauh dari sempurna ya, siap. Ada chat lagi. Ya, dari Bu Puji ya, Bu Puji Winingtyas, boleh dong ngobrol open sama mic kita. aja. Ya, Bu Puji ngobrol sama kita dong. Langsung open mic aja Bu. Ini Ibu, Bapak. Iya, Salam. Puji dari mana? Dari Palangkaraya, Kalteng. Oh, Keren dong. Tetangga Jauh. Ada tetangga aneh. tetangga Kalimantan. Iya. Gimana Bu Puji? Sore tadi barusan juga ini apa namanya untuk sosialisasi untuk soal untuk guru-guru juga kan. Jadi memang ya sesuai SOP kan minimal 3 model soal. Jadi waktu nih mepet juga. Ya. Jadi akhirnya untuk PGK dan BS itu ya akhirnya minimal 3 soal lah yang dibuat untuk guru gitu. Oke, berarti 3 soal yang itu ngikutin aturan AM gitu ya. Jadi sebagian dulu lah ya gitu. Itu ya Bagian dulu. Ya Bu Puji ya. Untuk PG-nya kan tetap harus ada stimulus dan literasi yang lainnya. Tapi ya untuk PGK dan BS itu ya minimal 3 soal lah. Itu yang disepakati tadi. Jumlah soalnya ditentukan enggak, Bu? Iya, tadi ditentukan jumlahnya atau ditentukan waktunya saja? Non sains yang sainsnya 30 tadi. Waktunya berapa? Kadang-kala begini, kalau ditentukan jumlah soalnya itu akhirnya mengikat kita untuk memilih stimulus yang sesuai dengan waktu. Misalkan tidak boleh terlalu panjang, analisisnya tidak terlalu ribet begitu. Kalau 120 menit 40 soal itu berarti kan satu soal 30 menit saja kan. Nah, itu agak susah untuk mengembangkan stimulus yang seheboh punyanya Mbaknya tadi tuh. Bagus gitu kan. Betul kan? Karena untuk membaca saja itu paling tidak 1,5 menit. Kemudian nanti belum harus merenungkan, menganalisis lagi itu. Kadang-kala perlu satu soal bisa sampai 5 menit. Iya, kayaknya ini kita juga perlu sharing ya, seperti apa sih membuat stimulus yang baik. Stimulus yang akan efektif, seperti katanya Pak tadi nggak terlalu banyak makan waktu, tapi juga berguna. Ya, betul. Apa sih yang harus ada dalam sebuah stimulus? Karena soal-soal yang to the point saja, soal-soal misalkan kayak UN tahun-tahun lalu, itu kan tanpa ada stimulus saja, itu waktunya 120 menit 40 soal kan? Ya. Nah, untuk soal yang sekarang diminta dengan stimulus, kemudian tingkat kesulitan soalnya minimal L2, L3 misalkan, maka tidak mungkin 40 soal dalam waktu 120 menit. Maka kadang-kala ada madrasah yang sudah, Bu, Bapak ini dipatok saja waktunya 120 menit, analisa jumlah soal, panjang stimulus yang akan digunakan, tingkat analisis yang diperlukan dalam mengerjakan stimulus untuk menjawab soal dengan menggunakan stimulus itu, diserahkan ke guru masing-masing, misalkan begitu. Itu akan lebih fleksibel. Misalkan kalau menurut kita 20 soal saja sudah bisa mengukur kok kemampuan peserta didik dalam hal kemampuan kimianya maupun literasinya, ya sudah 20 soal saja misalkan. Nah, itu diserahkan sih madrasah masing-masing, tapi ini memberi gambaran saja. Ya. Kalau kamu 20 soal memang Pak. Berarti berbasis jumlah ya, berbasis jumlah soal ya, bukan. Berarti ada 2 kubu nih, ada yang berbasis jumlah, ada yang berbasis waktu. Nah, itu sangat diperlukan analisis juga oleh gurunya. Kira-kira selesai tidak, atau jangan-jangan peserta didik malah kepepet lalu 20 soal terakhir nebak. Gara-gara waktu sudah habis untuk mengerjakan nomor 1 sampai nomor 20 misalkan. Itu jangan sampai terjadi. Iya. Makanya juga kan untuk pembuatan soal PGK dan benar salah yang mungkin belum familiar untuk siswa itu kan ya minimal 3 lah supaya mengenal dulu.
Dan juga memang ada tuntutan juga untuk kelas 10 dan kelas 11 itu tetap di pembiasaan lah untuk soal-soal itu tadi yang dituntut dari Ya, ini ada chat lagi nih. Oh, dari Bu Samsiar Sadi. Oke Bu, terima kasih. Ini ada dari Bu Samsiar Sadi nih, beliau memberikan tanggapan. Pak Rizal, saya juga buat soal AM di sekolah, tapi merasa masih amburadul karena dadakan. Oh, tenang Bu Samsiar, jenengan tidak sendirian. Anda tidak sendirian. Ya, kita amburadul bersama. Sudah mending karena sudah buat, karena saya belum buat sama sekali. Pak tadi masih mau, saya masih mau. Anda juga masih mau. Kalau saya nggak amburadul karena belum bikin. Oh iya. Belum buat. Masih mending ke Pak Samsinar. Oke. Kita belum bergerak. Oke, kita bisa geser dikit ya terkait dengan stimulus. Kita kan mau bikin stimulus nih, ngomong saya juga mau bikin, Pak tadi mau bikin, Pak Rizal mau bikin, ada beberapa teman juga masih mau bikin, gitu kan? Barangkali saja ada Bapak Ibu yang mau berbagi gimana sih cara membuat stimulus yang bagus itu. Gitu. Nah, itu dia. Stimulus yang bagus, yang sekiranya itu harus ada ini. Oh, berarti ada ininya, kemudian ini, gitu. Sehingga nanti kita bisa ngikutin pola itu, meskipun mungkin nggak sama persis ya, tapi gambarannya secara Baris kayaknya nih. Baris Iya, boleh betul. Berbagi gimana sih cara membuat stimulus yang kira-kira nanti Tentukan dulu soalnya atau bikin stimulusnya dulu sih? Soalnya yang dulu baru cari stimulus Ya. atau stimulus dulu baru kita bikin soalnya. Kalau saya Ya, harus ya dapat tergantung mana nyamannya Ya, setuju. Kardi aja atau misalkan siapa. Kita kan mana yang lebih enak ya kita coba aja lah dulu. Jadi kalau saya bilang enak ini belum tentu enak buat Pak Tetapi Setuju. juga. Karena ini saya juga Yang pernah penting ikut mencoba dulu. Nah, semacam itu nanti. semacam workshop gitu, terus dari narsumnya harus KD dulu, lalu indikator, kemudian apa segala macam, stimulus, baru terakhir bikin soal. Pas dicoba mogok gitu kan. Susah nggak maju-maju. Tapi kalau pas lagi lagi kebetulan ada ide muncul soal, kemudian dicarilah, pas ketemu stimulus yang tepat, ya nggak masalah gitu. Senyamannya aja sebetulnya ya. Sip. Iya. Yang penting sudah Daripada berusaha untuk mencoba daripada tidak sama sekali karena jadi nantinya. terpaku sama aturan-aturan itu. Betul, meskipun nanti bilang ke pengawasnya, ini bikin soal dulu apa? Kisi-kisi dulu. Kisi-kisi dulu lah. Padahal soal duluan. Ya, kebanyakan seperti itu sih. Tadi sebenarnya saya juga ada teman nih, teman saya itu ada 2 tipe Pak Tardi. Ada yang stimulusnya dulu, ada yang soalnya dulu nanti stimulusnya disambungin. Oh berarti ada ini tak ada yang begitu. Jadi tergantung Bapak lah jawabnya yang mana. Saya melihat 2 tipe itu. Idealnya kan memang idealnya ya stimulus dulu, idealnya. Ya. Tapi nyamannya ya terserah. Yang lurus. Saya soal dulu ya. Bu Puji itu saya biasanya soal dulu baru stimulusnya belakangan. Cari stimulus yang sesuai dengan soal. Saya juga soal dulu Pak. Stimulus yang kembangan. Gimana? Kalau di sini ada pengawas ya di sini. Yang efektif itu seperti apa, Bapak Ibu? Baris mungkin. Dek? Jadi kalau misalnya kita buat stimulus itu terdiri dari apa sih? Harus gimana sih supaya efektif? Misalnya harus ada datanya, apa mungkin harus gimana sih bayar? Yang kayak gimana yang harus dibuang? Yang ini kebanyakan mereka itu terlalu banyak pernak-pernik untuk menceritakan apa ya? Informasi umum gitulah. Iya. Jadi pertama itu kalau saya itu paragraf pertama cukup satu kalimat itu memberikan satu pengetahuan umumnya itu satu kalimat aja. Terus berikutnya itu lebih ke pengetahuannya ya, pengetahuan ke ilmunya itu, terus kemudian ke arah kontekstualnya. Jadi problematikanya itu. Terus kemudian yang terakhir itu adalah hasil penelitiannya berupa data seperti itu. Berarti di situ untuk ada susunan stimulus itu seperti itu kalau saya. Tuh. Berarti di situ intinya harus ada 3 hal ya Mbak Aris ya.
pendahuluan yang itu juga nggak usah terlalu banyak gitu kan. Terus Satu kalimat problematikanya, aja. iya, problematikanya diangkat, harus ada sesuatu yang nanti kontroversial gitu ya, nanti akan bisa diangkat menjadi soal-soal itu. Kemudian ada datanya yang nanti bakalan kita analisa atau kita apakan. Kayaknya ini seru deh kalau kita habis ini terus di rumah masing-masing mulai yuk bikin. Kemudian minggu depan barangkali ada kendala kita sharing ya. oksidasi lagi. Memang harus dipaksa. Meskipun waktunya bukan, meskipun kita bukan termasuk yang bikin soal AM. Ya Rizal ya, kita coba. Ya. Kan membiasakan diri ya, dari kelas 10. aja, bareng-bareng. Jadi soal PH-nya udah literasi. Mbaknya Nah, nanti Bu Anis kita datengin. Apa? Mbaknya tadi stimulusnya 1 untuk 5 soal ya? Iya. Makanya Pak agak panjang. Ya, cuma biasanya kalau ya sains setiap itu soal biasanya, tetap diawali dulu ini ya. Ya, betul. Iyalah. Ya, Biar enak dibaca untuk anak-anak juga. Kalau terlalu to the point itu kan juga kaku lah setidaknya. Ya, ini masalahnya kalau saya pribadi itu soal yang berliterasi seperti apa gitu, saya itu masih perlu penguatan gitu. Karena kalau yang saya dapat itu kan nggak harus ada stimulus panjangnya begitu. Tapi kita juga siap untuk mengikuti. Jadi misalnya soal procedural knowledge itu juga nggak selalu ada stepnya ada. Gitu. Kalau yang saya dapat di kampus, terus kemudian ya harapannya memang kalau itu berbasis PISA ya dihubungkan. Tapi nggak harus seperti itu juga bisa mengukur pengetahuan prosedural, pengetahuan epistemik, kayak gitu juga bisa. Kayaknya saya butuh pakar untuk menjelaskan ke saya biar sayanya gamblang di bidang soal ini gitu. Karena kalau ada yang bilang soal berliterasi sains, itu berliterasi sains macam apa dulu? Kalau based on PISA, ya seperti yang disampaikan Bu Penny gitu kan. Itu berbasis PISA. Kalau misalkan nggak berbasis PISA, kita mau hanya menguji kemampuan prosedural, epistemik, dan kontennya aja, itu nggak harus seperti itu. Tapi tetap bisa melatih kemampuan mereka. Paling ya kita mengarah ke AM aja, PH-nya. Nah, kalau mengarah ke AM itu sebenarnya kalau saya melihat sama Bu Penny, itu diarahkan untuk kita belajar ke arah PISA, Pak. Cuma kontennya tidak harus pakai kontennya SGDS gitu, tidak harus pakai kontennya AKMI yang 5 itu. Gitu. Kalau saya melihatnya lebih ke arah situ sih. Tetap maksud pakai saya, KD gitu. Ya pakai KD, tapi maksudnya bukan gitu. Pakai KD ya, tapi dia itu stimulusnya itu loh Pak. Kalau misalkan dia based on PISA, itu stimulusnya itu kan harus merujuk kepada SGDS. Ya. Nah, kalau di AKMI SGDS-nya diambil 5 gitu kan. Nah, yang katanya Bu Aris tadi ada kesehatan dan penyakit, kemudian ada apa lagi? Ya. Iptek dan sebagainya. Kalau lingkungan. Kalau literasi sainsnya sendiri itu sebenarnya 3 kompetensi yang diukur. Itu ada 1 menjelaskan fenomena secara ilmiah. Ya, betul. Kedua itu mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Terus yang ketiga itu menafsirkan data dan bukti ilmiah. Secara ilmiah, ya betul. Gitu. Jadi 3 kompetensi untuk literasi sains yang diukur. Gitu. Jadi kalau misalkan itu mengukur 1 di antara 3 itu, boleh nggak Bu Aris disebut sebagai soal literasi meskipun itu tidak based on PISA. Gitu. Kalau dalam keseharian nih, kalau AM pasti ada aturannya gitu ya. Kemudian kalau misalkan itu soal AKMI pasti gitu. Tapi kalau dalam keseharian kan boleh saja ya. Misalnya kita anggap itu ketika itu mengukur salah satu di antara 3 hal yang itu dikompetisikan dalam literasi sains, berarti itu masuk juga soal literasi sains enggak? Bisa. Ya. Jadi artinya itu pokoknya jangan terlalu kaku lah yang akhirnya itu menjadikan kita malah tidak tidak menghasilkan apa-apa gitu loh. Gitu. Poinnya, that's the point. Nah, Bapak Ibu yang tadi tanya. Dari tadi kan udah ditekankan bahwa semuanya itu kembali kepada kita dan lingkungan kondisi madrasah serta
anak didik kita kan seperti itu. Jadi intinya ketika Bapak Ibu atau teman-teman mau mulai membuat soal PH yang berbasis literasi, nggak usah dulu mikirin ini mau based on PISA atau based on apa Iya. atau based on Iya, apa gitu. bahkan kalau Nanti malah memang nggak jadi-jadi. stimulusnya belum bisa gitu ya, kita masih berproses, nggak tanpa stimulus pun nggak apa-apa. Nanti kita kasih stimulus tapi pendek, terus kemudian nanti kita tingkatkanlah kemampuan kita. Yang penting kita berproses gitu ya. Terkadang membuat stimulus awal itu yang paling banyak itu ya nggak berfungsi. Kadang itu pokoknya nulis, Ya. ternyata sebenarnya nggak usah pakai stimulus pun nggak Bisa terjawab. nggak tetap apa-apa. Kalau terjawab. kita nggak Iya. masalah. Kalau menurut saya tuh untuk penulis awal nggak masalah seperti Contoh itu. soal-soal KSM, stimulusnya nggak berfungsi. Pak Riza, Nanti pada akhirnya Oh, kita maaf. Dia kan kita guru-guru di pada sini. pada akhirnya kan akan tahu sendiri, oh ini stimulus saya kok enggak berfungsi. Nah, nanti adik. Saya itu juga kayak membuat tadi itu tidak langsung jadi dalam 1 hari, tidak. Saya udah ada lagi, kemudian ketika tidak sesuai dengan konsumsi soalnya, stimulusnya saya ubah sedikit. Kalau terlalu kelihatan apa istilahnya, mencolok itu apa namanya itu, ya saya ganti lagi, ya seperti itu. Betul, Ya udah betul. udik semuanya, nggak harus stimulus jadi sempurna baru soalnya tidak juga seperti itu. Kalau nggak berfungsi kan nanti di bimbel kan udah diajarin. Kita langsung ke pertanyaan yang aja. Makanya kadang kan seringkali kalau ini opsinya ini seperti ini jelas salah. Makanya Iya. yang betul itu saya Tips paling and benci trick. hal seperti itu. Makanya saya berusaha opsi-opsi itu semuanya harus berfungsi. Berfungsi ya. Betul, setuju. Dan tadi Dan itu kelihatan banget berproses. semuanya berfungsi. Ya. Selain juga untuk mengukur miskonsepsi siswa itu terhadap miskonsepsinya siswa itu setiap opsinya itu. Jadi tidak hanya asal pengecoh aja. Kalau menurut saya itu justru membuat pengecoh itu yang lebih sulit daripada membuat opsi yang benar. Jawabannya. Iya, betul. Sebenarnya kalau tadi itu soalnya Bu Aris yang disuguhkan tadi itu udah bagus banget ya. Kalau seandainya kita punya soal yang mestinya belum bagus itu malah kita bisa utak-atik ya. Oh ini bikin kan, ini begitu kan gitu. Nanti kita mungkin bisa begitu ya. Gak usah dibikin bagus-bagus sehingga nanti minggu depan kita bisa sharingin, kita bisa perbaiki bareng-bareng. Kayaknya itu seru juga ya kalau selesai. Atau yang kalau misalkan kita awal itu pilih aja soal yang menurut kita itu bisa dijadikan yang ada literasinya gitu, bisa dibuat ada literasinya gitu. Jadi kita tinggal mencoba menambahin stimulusnya itu. Kita awal itu bisa seperti itu gitu. Ya, tapi based on KD ya, karena ini AN nanti ujungnya KM. Seru. Oke. Iya, seru Mudah-mudahan ya. sih ini teman-teman jadi dari sekarang mulai gak sabar untuk coba bikin. Ya kita coba aja. Soal. Ini loh teman-teman, Bu Arisi itu dia di AKMI kan sudah kawakan gitu ya. Tadi bilangnya sehari itu nggak jadi seharian loh Bapak Ibu. Nah gitu kan. Tadi itu kayaknya jadi penyemangat buat kita semua. Oh berarti kalau saya sehari nggak jadi juga nggak apa-apa. Bu Aris juga nggak jadi sehari. Itu kata-kata yang menenangkan kita banget, Bu Aris. Menenangkan. Iya, kita yang baru belajar. Pokoknya semuanya boleh untuk pemula. Enggak juga, ya betul. Itu menenangkan itu. Yang mau penting stimulusnya jangan berfungsi, takut, ya. Jangan takut untuk menulis. Betul, menulis gitu. soal. Nggak usah takut Mau ini, belum berfungsi stimulusnya, betul. stimulusnya mau seberapa panjang. Mau salah-salah, Mau juga salah-salah. temennya banyak. Pokoknya bismillah berbuat dulu. Ya. Betul sekali. Teman yang lain barangkali Saya ada yang malah mau pernah tuh. ngasih tanggapan? Saya pernah bikin tuh gini. Ya. Saya sampaikan pencemaran, diagram grafis, pencemaran. Kemudian saya tanya itu, bidang kimia apa yang mempelajari terkait dengan infografis di atas itu? Untuk L1 sih, environmental chemist, medicinal. Saya tanya-tanya gitu saja. Saking pusingnya saya mau bikin soal terkait dengan kimia dalam kehidupan sehari-hari itu. Akhirnya saya bikin seperti itu saja. Tapi tentu yang ditanya ya L1. Bidang kimia apa sih yang mempelajari sesuai dengan infografis itu? Misalkan kalau mau sangat mudah ya bagi peserta didik.
Keren. Intinya Usaha yang keren itu, Pak. hanya mencoba saja supaya ada stimulusnya. Nah, itu sudah keberanian itu luar biasa ya. Aduh, wajahnya Pak Riza sekarang sudah mulai kayak wajahnya ini loh, siapa Conan? Bapak Ibu silakan yang lain. Jangan lagi, udah nggak kayak Conan lagi sekarang. Oke, ini ada chat lagi nih. Saya cek ya, ini nih siapa? Oke, Bu Selvi. Stimulus yang dibuat di soal AM ini saya coba. Jadi malah seperti penggalan cerpen yang sebenarnya siswa bisa mengerjakan tanpa literasi stimulus. Rasa juga ya. Bisa diberikan contohnya extend dong. Bapak Ibu, oh ya tadi sudah diberikan loh sama Bu Aris. Baru gabung ya Bu ya. Jadi sudah dikasihkan Bu Selvi. Jadi sudah ditunjukkan di layar sini, nanti bisa lihat di rekamannya ya. Dari Bu Aris tadi. Jadi Bu Aris tadi juga sudah memberikan tips and trick ya. Bapak Ibu dan Bu Selvi, maksudnya kalau bikin stimulus itu nanti kita bikinnya ada ada pendahuluannya satu kalimat aja, ada problemnya gitu, suatu hal yang problematis, kemudian di bawahnya nanti kita kasih data sesuai dengan apa namanya soal yang nanti akan kita buat. Kalau soalnya nggak nyambung seperti apa, saya pernah Bapak Ibu nggak nyambung soalnya gimana, saya tambahkan aja di stimulus, saya otak-atik stimulusnya supaya nanti nyambung. Sesederhana itu kalau saya soal ini. Misal soal saya, kan waktu itu saya ketika menjadi penulis AKMI, boleh ya Bu Aris ya, itu tahun lalu itu dapatnya itu hanya indikator stimulus. Indikator soalnya belum, kita bikin stimulusnya ya. Sudah indikator soalnya datang tuh, ini nggak bisa mengcover, ya sudah stimulusnya diedit, soalnya dibikin, kemudian stimulusnya diedit supaya bisa nyambung apa-apa. Dan ternyata itu juga bisa dilakukan. Ya. Tapi diberikan deskripsi stimulusnya loh, tidak hanya semata-mata suruh buat stimulus saja kemarin. Iya, betul. Iya, tapi kalau di punya saya karena ini saya masih awalan gitu kan, itu ada loh waris soal saya yang akhirnya di stimulusnya itu gak nyambung gitu. Akhirnya saya sambungkan, saya edit, ada punya saya. Gitu. Ya karena ini masih pemula yang bikin stimulusnya. Gitu. Ya, nggak apa-apa kan? Makanya kalau membuat soal itu yang pertama memang harus mencari pertama temanya dulu atau yang mau dibahas itu tentang apa begitu. Yang kedua memang harus indikator soal harus jadi dulu. Baru kita membuat stimulus dan soalnya gitu. Bukan dari soal indikatornya baru dibuat gitu. Akhirnya kan kadang tingkatan-tingkatan kognitifnya juga nggak pas. Nggak sesuai dengan ini ya. Iya. Makin semangat untuk segera merampungkan. Iya, tapi memang benar kata yang baru tadi, sebenarnya semuanya kalau untuk kita yang sekarang sedang belajar, yang penting mau gerak, mau jalan, mau mencoba, mau berusaha, itu udah bravo banget. Jempol 4, jam 2 Pak Riza. Nah, itu udah keren banget, tetapi memang ya, tapi apa yang disampaikan Baris tadi juga patut jadi pertimbangan kita ya. Kalau kita memang tidak sesuai dengan aturan, kita nggak mau mulai dari indikator gitu. Akhirnya nanti diagram ini apa sih namanya, kurva normalnya nggak dapat gitu untuk L1, L2 sampai L3-nya gitu. Karena kita bikinnya soal dulu. Juga mungkin kita juga nanti harus mulai ke arah sana. Nanti kita mau kemana dulu, yang penting kita ada progres, oke Bapak Ibu. Sudah, keren luar biasa. Saya juga mau berprogres nih sama Bapak Ibu. Jadi kita nanti nggak usah malu-maluan ya Bapak Ibu ya. Kalau perlu soal kita nggak usah diperbaiki, nggak usah diedit, Bapak Ibu dibikin, nggak usah diedit, sudah nanti kita perbaiki bareng-bareng sama teman-teman, supaya kita nanti bisa belajar banyak. Yang ini loh tentang ini, yang ini tentang itu. Ya. Terus saya tuh sebenarnya tadi ada soal untuk AM, gitu. Saya mau kirim ke Pak Riza karena saya agak ragu gitu, dengan soal itu. Gitu. Satu soal nanti saya kirim ke Pak Riza karena nggak ada hubungan HM, ya nanti saya kirim Japri aja. Oke, barangkali teman-teman ada yang mau curhat lagi atau? Iya, barangkali. Ini masih ada waktu sekitar Bu Yuri sudah sampai mana? Halo Bu Yuli, mana Bu Yuli? Yuri. Oh iya. Baru menyimak, baru mau bikin soal, masih bingung ini mulai dari mana. Oke.
Nah, tapi dari apa yang dijelaskan tadi kan ada yang banyak berbagi nih, Pak Rizal berbagi, Pak Sami berbagi, Pak Aris berbagi, banyak banget. Gitu. Ada gambaran yang lebih kan gabung untuk memulai lagi. Kalau tadi sebelum ikut oksidasi barangkali seperti apa, setelah ikut sekarang itu apakah ada tambahan atau bayangan atau ada sedikit gambaran atau masih tetap bingung? Gimana Bu Yuri? Paling yang saya pikirkan itu komposisi L1, L2, L3-nya itu seperti apa gitu. Misalnya kalau di saya tuh kayaknya 120 menit itu harus 40 soal. Nah, itu komposisi L1, L2, L3-nya gimana ya? Saya bingung, soalnya nggak ditentukan sih sama sekolah kalau untuk itunya. Gitu. Kalau di tempat saya itu dibikin kurva normal, Bu. 10, 20, 10 kalau nggak salah tuh. Tempat saya tuh. Itu salah satu referensi maksudnya Bu Yuri. Nanti Ibu bisa mempertimbangkan sendiri. 10, 20, 10 ya. Kalau di tempatku. Terus Paling banyak rasio yang ini 2 ya, berarti ya. kelas 10, 11, 12-nya? Kelas 10, 11, 12 juga ditentukan. Yang 20 itu kelas 12, terus kelas 11-nya itu 12 soal. Kalau seingatku kelas 10-nya 8. Nggak tahu tuh itu. Dan dari 8 soalnya kita itu di begitu dari kurikulumnya. Ya, yang kelas 10 8 soal, yang 8 itu berarti Ada dipecah yang jadi 2 4 2 ya. 2 L1-nya, 4 L2-nya, 2 L3-nya gitu ya. Dari Enggak 8 sih, soal yang kelas kalau 10-nya dibagi lagi. enggak. Kalau dari mereka enggak, terserah. Pokoknya dari keseluruhan soal itu, aduh, soal ini sinyal saya jelek ya. Oh gitu. Saya matiin video saya aja ya. Saya matiin video. Soalnya sinyal saya agak jelek. Kalau di tempat saya itu enggak, terserah. Mau kelas 10, L1 semua juga enggak apa-apa. Yang penting komposisi akhirnya itu 10, gitu. 20, Tapi 10. kalau mau dibagi rata per kelas juga silakan ya. Kalau saya sih ambilnya per KD tiap jenjang gitu. Kelas 10 misalnya ada berapa, ikutin itu KD sejumlah soal itu kayaknya. Tahun kemarin seperti itu. Nah, ini Bu Yuri ada satu ini juga nih, share dari Bu Samsiar nih bisa jadi referensi nih. Kalau di tempatnya Bu Samsiar itu kelas 10-nya 8 soal, kelas 11-nya 12, kelas 12 20 ini sama nih sama punya saya nih. Tapi L1-nya 8, L2-nya 20, L3-nya 12. Ini bisa jadi salah satu pertimbangan lagi. Itu L1, L2, L3-nya disebar boleh di mana aja ya kelasnya. Iya, gimana Bu Samsiar? Bu Syamsiar. Ya Pak. Ya, jadi L1-nya itu disebar kelas 10 itu 2 soal, kelas 11 2 soal, kelas 12 4 soal untuk L1. Kemudian L2-nya karena ada 20 soal jadi dibagi lagi. Kelas 10 4 soal, L2, kemudian kelas 11 6 soal, kelas 12 10 soal. Jadi 20 semuanya. Begitupun juga dengan L3 di kelas 10 2 soal, kelas 11 4 soal, kelas 12 6 soal. Jadi 12 soal semuanya. Oke. Seperti itu. Ini ada yang curhat lagi nih di chat. Tapi yang tadi atas dulu Pak Rizal, ada yang lebih atas yang curhatannya tuh. Ini boleh nggak stimulus berupa data tabel? Ya, maksudnya stimulusnya berupa data tabel doang gitu ya. Gitu ya. Misalnya data hasil percobaan, laju reaksi gitu mungkin ya. Konsentrasi apa gitu, konsentrasi apa, sebenarnya laju reaksinya atau waktunya gitu. Boleh nggak seperti itu? Kalau menurut Pak Rizal sama tadi gimana sebelum saya ini? Ya boleh, daripada soal yang to the point. Oke. Masih jauh lebih baik dibandingkan dengan yang to the point. Oke. Jadi kalau tadi katanya Bu Aris, yang penting melangkah dulu aja gitu kan. Coba saja dulu. Kalau seandainya ada tabel yang berdasarkan jurnal, nah itu lebih bagus lagi gitu. Kalau seandainya ditambahi bacaan yang itu ada kasus problematis atau gambar yang problematis atau infografik yang problematis, ada masalahnya lebih bagus lagi, itu kan Pak Rizal ya? Cuma jangan sampai gambar atau wacana di atas tabelnya itu tidak terpakai. Yang terpakai hanya tabel saja. Nah, jangan seperti itu. Ya, kalau saya
Bisa menambahkan? Ya, stimulus berupa data tabel saja itu boleh-boleh saja, tapi Ya, sepertinya itu hanya mewakili untuk satu satu soal. iya 1-2 soal saja gitu. Kalau ingin bisa 5 ya memang harus ada misalkan data itu tadi karena ada data ini karena apa seperti itu. Jadi istilahnya ada menjelaskan fenomena ilmiahnya lah seperti itu. Ya. Baru ada datanya. Jadi tidak ujuk-ujuk ada data seperti itu gitu. Itu pastinya akan lebih menarik lah untuk siswa membaca. Kalau data itu nanti yang bisa ditanyakan bisa hitungannya gitu ya, atau bisa variabel-variabelnya gitu ya, atau analisa datanya, atau mungkin membaca data, itu apa tadi? Interpretasi datanya gitu ya. Kalau Oh data iya, dari tabel Tambahan nih, coba grafik. tambahan pertanyaan, Mbak. Oh ya, Desi. silakan Pak. Kalau misalkan begini kan kita 25 dulu bulan tuh waktu ujian madrasah kan, ujian nasional tuh sering juga soal yang sebenarnya pokok soal menggunakan tabel. Contohnya diketahui konsentrasi A dan B, kemudian ada laju reaksinya. Kemudian ditanya jika konsentrasi A sekian, B sekian, berapa sih laju reaksinya, misalkan begitu. Itu sebenarnya stimulus atau itu bagian dari pokok soal? Nah, itu STEM atau stimulus. Kalau menurut Pak Rizal gimana nih? Karena kadang-kadang kita terjebak, sebenarnya itu kan bagian dari soal misalkan. Lalu kita menganggapnya bahwa itu stimulus gitu. Padahal karena itu kalau kayak gitu lebih ke melengkapi tabel. Kalau ya, saya lebih suka ya. ada tabel, kemudian ABCD-nya itu pernyataan, jangan menanyakan laju lagi. Kalau begitu kan kayak lengkapi tabel berikut. Ya, betul. Kalau bisa, kalau mau ada tabel konsentrasi A, B, laju reaksi atau waktu, di bawahnya itu ya pernyataan. Nah, ini gimana nih? Kalau dari Pak Rizal dengan Pak Tardi, ini sebenarnya sudah jam 21.01. Udah waktunya harus ditutup. Iya, itu stimulus bukan gitu ya. Udah lebih 1 menit. Ya. Sampai kita sampai 21.10 deh. Soalnya tadi kan mestinya jam 19 Saya ada yang mulai. salah share. Tapi kalau tadi itu aku belum. Ada soal UN tuh kan misalkan diketahui konsentrasi A, diketahui konsentrasi B, diketahui lajunya, kemudian ditanyakan berapa konstanta laju. Nah, itu tabel itu merupakan stimulus atau pokok soal sebenarnya? Kalau menurut saya pokok soal. Pokok soal. Ya? Karena itu kayak ini aja, persamaan matematika, kemudian selesaikan gitu. Iya, betul. Jadi, atau mungkin itu berupa stimulus, barangkali ya. Stimulus tetapi soalnya soal rutin, atau seperti itu. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau gimana, ayo. Kalau menurut Baris gimana nih, Baris? Ya sama gitu, kalau seperti yang di soal-soal pun itu menurut saya juga pokok soal. Bukan soal ya. Iya, betul. Oke. Sepakat kalau nggak seperti itu yang kecuali ada soal sederhana tentang larutan elektrolit, gambar-gambar itu. Nah, kalau itu bisa dibilang stimulus, yang gambar-gambar itu. Percobaan gambar itu ya, terus kemudian yang menyala terang, kemudian yang menyala redup, yang nggak menyala. Berarti apa nih pengertian dari stimulus? Kapan disebut tapi sebenarnya stimulus? juga tabel dan data itu juga bisa kok dimasukkan dalam dikatakan STEM. Tapi ya itu coba tadi. ya itu masih lebih baik dibandingkan dengan soal yang to the point. Kecuali kalau misalkan data itu bukan merupakan satu tujuan pokok dalam di STEM-nya itu gitu loh. Jadi artinya ada lagi kayak tadi misalkan Pak Rizal bilang ada pernyataan-pernyataan itu, jadi tabel bisa menjadi STEM. Ya. Gitu. Misalnya disuruh menginterpretasikan data yang ada di dalam tabel itu. Jadi tabelnya harus diinterpretasikan, bukan dilengkapi. Jadi bukan berarti tabel itu selalu menjadi pokok soal, tidak. Tapi bisa juga berupa STEM, bisa juga jadi STEM gitu.
Bisa STEAM, bisa STEM gitu ya. Tergantung Ya, konteks betul. yang ditanyakan apa. Tabel itu fungsinya apa? Apa tabel itu digunakan sebagai sebuah sarana untuk menganalisa sesuatu hal yang ada di luar tabel? Kalau yang tadi kayak Mas Tardi bilang bahwa menanyakan laju kalau konsentrasi A sekian B sekian, itu sama halnya dengan melengkapi tabel percobaannya hukum Pros misalnya. Ya, berarti Perbandingan itu kan? satu kesatuan dengan tabelnya. Ya, Jadi tabel iya. bukan digunakan sebagai suatu bahan untuk menstimulasi apa namanya, misalnya kayak analisa digunakan Sudah untuk mulai ini ya, analisa, sudah mulai semakin tercerahkan. Ya. Mudah-mudahan. Kalau Oh ya nih, misalkan tabelnya mumpung itu belum sebagai ditutup, sebuah mau bahan nanya untuk dulu. Saya mau menganalisa nanya sekarang. pertanyaan selanjutnya, nah itu baru stimulus gitu ya. Mau nanya dulu nih, untuk yang benar salah 6 menit itu lagi ya. harus 1 KD atau enggak? Maksudnya? Kan ada 4 dalam satu soal itu ada 4 pernyataan. Oke. Nah itu harus 1 KD. Kalau Tidak. saya tergantung tadi Stimulus kadang. Indikator soalnya juga stimulusnya kan? Tergantung sama stimulusnya. indikator soalnya Stimulus juga. dan indikator. Jadi Iya. pernyataan pertama dengan pernyataan kedua beda indikator boleh? Boleh. Satu soal satu indikator kan? Asalkan Bukan kan KD-nya, tidak harus 1 KD. Tergantung ruang lingkup stimulus yang dibuat sih. Kan harapannya tuh gini Om, benar salahnya itu tidak mengukur konten. Ya. Benar salahnya harus berdasarkan konteks stimulus yang diberikan. Tapi Pak Tardi tidak boleh langsung pernyataan, misalkan gini. Yang Cuma sederhana dia dalam satu yang soal. sederhana. Dalam satu soal tiba-tiba menanyakan partikel positif dengan partikel negatif jika berdekatan maka akan terjadi tarik menarik, benar atau salah. Tidak diharapkan soal-soal seperti itu gitu Mas. Nanti kalau kayak gitu betul-betul. Jadi tidak betul-betul mengukur konten. Misalkan reaksi oksidasi pada proses hidrolisis terjadi pada karena kalau kayak gitu tanpa baca stimulus pun tetap terjawab. Betul. Tapi Bapak Ibu kan itu nanti kan indikator soalnya Bapak Ibu itu kan diturunkan dari KD. Nah itu yang saya bingung tadi. Iya. Tadi saya sempat rapat di madrasah terus disepakati untuk soal benar salah itu dikhususkan untuk KD yang cakupannya luas gitu. Sehingga pernyataannya itu bisa lebih dari bisa banyak alternatifnya. Cuma jangan sampai tapi cuma betul ya kata Mas Adi tadi jangan sampai si benar salah tadi tetap terjawab tanpa lihat stimulus. Itu yang hal yang paling utama ya. Jadi cuma harus tetap 1 KD. Soal benar salahnya mengacu pada konteks yang disampaikan di stimulus. Tapi hati-hati juga ya apa yang disampaikan Pak Tardi tadi bahwa misalkan pernyataan pada benar salah itu harus mengacu pada yang ada di stimulus. Tapi kalau misalkan mengacu pada yang ada di stimulus, kita harus hati-hati. Kalau misalkan jawaban-jawaban itu sudah muncul di stimulus itu menjadi literasi membaca. Kalau sains itu science ya. Itu. Kalau sains dia harus menggunakan pengetahuan sainsnya itu untuk menjawab soal itu. Ya, tidak boleh harus analisis ya. Iya. Pengetahuan sainsnya. Jadi mudah-mudahan oksidasi selanjutnya kita ada contoh nih, contoh soal benar salah. Mas Tardi bikin soal yang mana, Bu Anis bikin yang mana. Nah, Bapak Ibu yang lain juga dong, ayo kita sharing kita soal semuanya gitu satu-satu kita sharing. Iya. Nanti kekurangannya di mana? Iya, kita bahas bareng, setuju. bareng, maju bareng, pinter bareng. Amin. Tapi Bapak Ibu, Pak Rizal, Pak tadi Bu Aris ini jam 21.07 loh. Kayaknya Bapak Ibu kok tidak mau mengakhiri nih. Udah malam. Yuk, kita foto bareng dulu. Foto tutup bareng dulu ya mungkin, udah. tutup dulu nanti. Aman. Bismillah. Mas Ade, ini ya. Iya. Di foto dulu. Di sini disutin. Bapak Ibu, kita mengabadikan pertemuan kita ya pada malam hari ini. Malah buka video, Dek. Saya pakai bukan dulu nih harusnya ya. Ya nggak apa-apa deh. Nggak kelihatan juga. Chemistry. 1,
2, 3. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Mulai hujan deras di Kalbar. Oke, Terima kita kasih, akhiri maaf ya. lahir batin ya. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Mari kita berikan doa sama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah manfaat dan semua kita selalu setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Dalam hitungan ke-1 akan kita tutup Zoom ya. 3, 2, 1. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.